Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan itu ada pintu pun juga ada kunci, ya kan. Kalau ada pintunya nggak ada kuncinya tidak bisa terbuka dalam kehidupan itu, ya kan. Juga ada perempuan, juga ada seorang lelaki. Makanya dalam hidup itu kita harus bisa memahami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan dengan ketaatannya beribadah sholat 5 waktu, kalau bisa tambah kewajibannya, sunahnya, malamnya, dan duhanya kalau bisa, yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Perempuan itu adalah pintu, kunci itu sebagai seorang lelaki. Makanya kadang pintu itu susah terbuka karena tidak ada kuncinya. Ini kan berjalan sendiri tidak ada kuncinya. Kadang kalau pasangan itu kan butuh kunci, ya kan. Kalau perempuan itu butuh kunci kalau kemana-mana, ya kan. Makanya hati itulah yang bisa bukanya dengan kunci dalam hidupnya. Kalau sudah keras kan susah. Kalau hatinya sudah keras, pintunya, kalau hati itu kan udah keras susah, ya kan. Pintu kalau sudah keras kudu diapakan? Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kirimkanlah doa-doanya kepada hambanya, nanti pintunya itu akan terbuka. Pintu yang terbuka, mau pintu yang mana dari 1 sampai ke 8. Makanya pintu itu bisa terbuka lewat dari doa-doa. Kadang kan orang kalau lagi pada pacaran nih, anak-anak zaman sekarang kan pintunya kuncinya tidak ada yang cocok, ya kan. Ada kuncinya, kunci kebesarannya besar, ya kan. Besar apa? Besar layuannya, besar tingkah lakunya, besar kelaguannya. Kalau kuncinya, ya kan, perempuan itu adalah pintu, kuncinya kan. Kalau kebesaran, besar tingkah lakunya, besar rayuannya, besar dengan gombalannya, ya kan. Kalau kuncinya kekecilan, kecil adatnya, kecil amarahnya, kecil egoisnya, ya kan. Kalau kuncinya kekecilan, egoisnya kegedean, ya kan. Kunci itu yang cocok adalah kunci di dalam doa-doamu, dan kunci di dalam mengajimu, kunci di dalam zikir-zikirmu, dan kunci di dalam sholawatmu, dan kuncinya itu dalam kebaikanmu. Kunci yang cocok di dalam kehidupan bagi perempuan adalah kunci di dalam doa-doanya. Setiap perjalanan kehidupan pasti akan menemukan kunci yang lebih baik dan bermanfaat bakal kedua orang tuamu, dan bakal kedua orang tuamu sampai ke perjalanan kehidupanmu sampai dunia dan akhirat. Kadang kan semuanya itu butuh kuncinya yang cocok. Kalau kuncinya tidak cocok, bingung juga dalam kehidupan. Kadang kan sekali dapat kuncinya, pintunya tidak bisa terbuka. Karena kenapa? Selalu ditutup itu adalah ketutupannya karena dia tidak tahu makna dalam kehidupan itu, dengan sholat, dengan ngaji, dengan zikir, dengan sholawat, dengan kebaikan. Makanya pintu itu selalu tertutup. Kalau pintunya selalu terbuka dengan sholat, dengan ngaji, dengan zikir, dengan sholawat, dengan kebaikan, pintu itu pasti akan terbuka. Dapat yang cocok di dalam pintunya yang terbuka. Makanya orang salah milih kunci, kadang kunci yang yang mana nggak bisa terbuka, ya kan. Kunci itu carilah kunci yang di dalam kecocokan dalam hidup, biar pintu kita selalu terbuka untuk satu sama dengan yang lain. Makanya kunci itu cari kunci yang cocok biar bisa terbuka dengan satu sama lain. Kayak kita menyambung satu rahmi itu kan mengandung, kalau kita menyambung silaturahim itu adalah kunci yang cocok dalam kehidupan hatinya.
menyambung satu rahim itu adalah kunci yang terbuka, yang cocok bagi hamba-hambanya yang menjalani yang ketaatannya. Kadang kan kalau orang tua itu adalah kuncinya buat anak-anaknya kan. Tugas seorang suami itu adalah kuncinya bakal keluarganya, anak-anak. Ya, kalau suami kunci bakal hidup istrinya dan hidup anaknya. Kalau tidak ada kunci lelakinya, hidup istrinya dan anaknya bisa terlantar. Makanya kunci itu adalah tugasnya seorang suami dan kewajibannya. Begitu juga dengan orang tua. Kuncinya dalam hidup mendidik anaknya adalah orang tua. Makanya kunci itu yang terbuka dari orang tua. Kalau orang tuanya mengajarkan anaknya, pintu-pintunya akan terbuka dengan kunci yang cocok, ya kan. Misalnya kamu bawa nih pasanganmu, bu, nih pasangan saya, kuncinya tidak cocok karena kuncinya itu yang tidak bisa menjalani ketaatan dan perintahnya. Kunci itu adalah kunci di dalam doa-doamu, di dalam mengajimu. Kuncinya itu ada di dalam zikirmu dan di dalam sholawatmu. Kuncinya adalah kebaikanmu dari tangan-tanganmu yang bisa menuntunmu dalam hal yang bermanfaat. Kalau kuncinya tidak kegedean itu kan pasti tidak cocok dalam kehidupan. Makanya dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu adalah kunci dalam kehidupannya. Kalau kata Nabi Adam, Nabi Adam, syafaatku kemana? Coba tanyalah ke Nabi Idris. Nabi Idris, syafaatku kemana? Cobalah tanyalah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, syafaatku ke mana nih? Tanyalah ke dengan Nabi Musa. Nabi Musa, syafaatku kemana? Tanyalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, syafaatku dengan siapa? Tanyalah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kunci dalam kehidupannya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kuncinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya dengan baginda Nabi, dengan laga kausarnya, dengan berikut naungannya dan berikut syafaatnya. Makanya kuncinya itu adalah baginda Nabi Rasulullah SAW sampai dunia dan akhirat. Kan udah diterangi, kunci namanya aja sudah ada di dunia, gimana sudah di akhirat. Kuncinya itu ada dua hal maknanya. Makanya kita disuruh berselawat dengan Rasulullah SAW. Kuncinya adalah baginda Nabi Rasulullah SAW sampai dunia dan akhirat. Kita juga butuh kuncinya juga, ya kan. Banyak berselawat sampai dunia pun di akhirat yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW biar cocok dalam kehidupan. Kuncinya itulah maknanya yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian memahami bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian memahami bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.